kebahagiaan Tuhan. Tapi kami boleh pulang pada sore hari nanti Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa berkat, sukacita yang kami boleh Tuhan dapatkan dari Tuhan Allah kami yang kami sembah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga ibadah kami sore hari ini Tuhan boleh kami nikmati hadirat Allah, kami boleh nikmati dan kami boleh juga nikmati firman-Mu yang akan menyegarkan kehidupan kami, yang menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh dipulihkan, iman kami boleh bertumbuh, dan kami percaya Tuhan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang ingin menghalangi jalan ibadah kami pada sore hari ini, bersatu hati kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi ucapan syukur kami, yang kami boleh kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seminggu sudah kita lewati. Saya percaya kalau kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh menikmati berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kita. Saya percaya ada satu sukacita yang boleh kita rasakan karena kita memiliki Allah yang besar, Tuhan yang besar. Mari saudara kita naikkan pujian ini yang mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Saudara-saudara katakan ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesedihan
mempelajari lagu ini. Mari katakan sama-sama. Ku hidup karena percaya, karena Dia yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita berdiri saudara. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari saudara kita bangkit berdiri. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi saudara katakan, haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang berjanji setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini kita boleh aminkan saudara. Saudara, masalahmu tidak sebesar Allahmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Di dalam kesesakan, biarlah kita tidak menyerah, karena seluruh hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Sebab itu amin dan percaya saudara. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar.
Haleluya. Saudara, ada saudara yang merasa tidak diberkati? Tunjuk tangan kalau tidak diberkati. Ada saudara yang tidak diberkati Tuhan? Apakah saudara cuma berkata, Tuhan cuma kasih yang jelek buat saya nggak pernah diberkati. Kalau gitu saya mau tanya di balik, siapa yang menerima berkat Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang menerima berkat Tuhan? Haleluya. Yuk nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Katakan dengan imanmu, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Pujilahu, pujilahu, selalu pujilahu, pujilahu, selalu pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hati, pujilahu, pujilahu selalu, selalu pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu, pujilahu selalu di hati. Sekali lagi, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sekali lagi, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Pujian kita katakan bahwa Allah kita heran dan besar. Saudara, berkat itu tidak dihitung dari jumlah saudara ya. Berkat itu tidak dilihat juga dari jenisnya saudara. Tapi ketika kita menerima berkat, biasanya kalau manusia itu merasakannya setelahnya ya saudara. Oh rupanya itulah berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Berkat itu bukan hanya berupa materi, tapi berkat itu bisa merupakan sukacita, kedamaian, di mana mungkin di dalam kesesakan kita Tuhan sudah menolong. Itu adalah satu berkat yang mulia, yang begitu indah di dalam hidup kita. Sebab itu pada sore hari ini saya undang saudara, mungkin ada yang mau bersaksi, mau berbagi kasih dengan cerita yang sudah saudara alami, mungkin selama seminggu ini, mungkin selama setahun kemarin. Saudara boleh saksikan di depan sini untuk sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Ada saudara? Gak ada? Gak ada yang mau cerita? Haleluya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang sudah menerima berkat Tuhan selama seminggu ini? Angkat tanganmu. Coba sekali lagi. Yang menerima berkat Tuhan selama seminggu ini, siapa saudara? Wah, masih ragu-ragu, enggak terima berkat Tuhan.
Saudara, ketika saudara bangun, melek mata, terus kita bisa lihat kiri dan kanan kita. Mungkin kalau dalam rumah tangga, mungkin bisa lihat suami, bisa melihat istri, bisa melihat anak, atau di dalam keluarga bisa lihat papa mama, bisa lihat anak. Itu adalah satu berkat, saudara. Ya, ketika nafas itu dihembuskan kepada kita pagi hari, ketika kita boleh melihat dunia ini, disitulah kita bersyukur bahwa Tuhan memimpin di dalam waktu istirahat kita. Saudara mungkin belum bisa berbagi cerita, tapi saya percaya saudara boleh merasakan berkat Tuhan. Haleluya. Saya rindu di minggu-minggu yang akan datang saudara boleh bersaksi di depan sini, karena orang Pantekosta itu biasanya begitu, saudara. Dikuatkan dengan kesaksian, dikuatkan dengan puji-pujian. Sebab itu jangan hilangkan itu, saudara. Karena kesaksian itu merupakan satu kekuatan. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang mendengarkannya. Haleluya. Kalau tidak ada kesaksian, biarlah pujian penyembahan kita pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ada satu pujian, katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Di mana kami bisa mencari segala kehidupan dunia ini kalau tanpa Engkau? Karena hanya di dalam Engkau kami boleh menemukan kedamaian dan sukacita. Haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau. Di luar itu sore hari ini kami datang kepadamu karena kami menghampiri tata anugerah-Mu, maka dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang kami lalui. Sore ini kami ada di rumah Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan oleh kehebatan kami, semata-mata hanya oleh kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirman-Lah. Kami percaya sore hari ini Yesus ada bersama dengan kami. Kami percaya sore hari ini firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami. Kami menyadari keterbatasan kami, tapi kami percaya Yesus penuh kasih, Yesus penuh kemurahan, Yesus penuh pengampunan. Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, berfirman-Lah buat kami sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Gak ada. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu nggak arti haleluya itu? Puji Tuhan. Kalau saudara bisa duduk di rumah Tuhan sore hari ini, puji Tuhan. Banyak orang kepengen duduk di gereja, nggak bisa. Karena apa? Terbaring di rumah sakit, sedang sekarat di rumah, saudaraku sekalian. Tapi kalau sore hari ini saudara ada di rumah Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat doa saudara. Hari Selasa pagi saya tiba kembali dari liburan ke negara ASEAN. Jadi saya berangkat tanggal 16 menuju ke Singapura, kemudian dari Singapura ke Malaysia, dari Malaysia ke Vietnam, dari Vietnam rencananya ke Kamboja. Tapi karena di Kamboja masih diberlakukan persyaratan COVID, yaitu karantina, maka kami lewati Kamboja langsung ke Bangkok, Thailand. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena saya percaya kalau Tuhan izinkan saya untuk berlibur di negara-negara ASEAN, tentu ada maksud Tuhan untuk saya boleh mengenal Tuhan lebih dekat. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi waktu saya berangkat bertepatan dengan momen Sintia. Ya, maka kesempatan sore hari ini saya ucapkan Kong Si Fat Chai bagi saudara yang merayakan tahun baru Imlek. Jadi ketika saya tiba di Singapura, suasananya sudah begitu semarak menyambut tahun baru Imlek. Dan begitu juga ketika saya tiba di Malaysia, situasinya lebih meriah lagi, saudaraku sekalian. Ya, ada banyak hal yang membuat saya kagum. Kenapa? Karena Tuhan memberi hikmat kepada manusia untuk menciptakan sesuatu yang menjadikan tahun baru Imlek itu menjadi semarak. Ya. Nah, begitu juga waktu saya tiba di Vietnam. Ternyata Vietnam sekarang luar biasa. Kita kenal, saudaraku sekalian, Vietnam pernah mengalami perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
sehingga mereka menjadi negara yang terbelakang. Ya. Tapi sekarang saudaraku sekalian, Vietnam luar biasa. Haleluya. Ya, apalagi di kota Saigon yang sekarang namanya Ho Chi Minh, saudaraku sekalian, pembangunannya luar biasa dahsyatnya. Ya. Jadi sudah terjadi perubahan dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Kalau Bangkok saudara pasti tahu, nggak usah disebut lagi saudaraku sekalian ya. Bangkok itu kotanya termasuk kota yang kelasnya saudaraku sekalian, kelas internasional. Lebih besar dari Jakarta. Jauh sekali Bangkok itu lebih besar dari Jakarta saudaraku sekalian. Ya, dan suasana Imlek, suasana Sintianya pun begitu luar biasa. Haleluya. Nah, yang ingin saya sampaikan sore hari ini, saudaraku sekalian, kalau saya perhatikan Singapura, Malaysia, Vietnam, Bangkok, di dalam mereka menyambut tahun baru Imlek atau Sintia itu berbeda-beda. Ya, sebab setiap negara mereka ingin membuat begitu semarak tahun baru Sintia itu. Makanya saya katakan berbeda-beda. Singapura dengan Malaysia beda, Malaysia dengan Vietnam beda, Vietnam dengan Bangkok atau Bangkok beda. Tapi ada satu hal yang sama. Nah, ini yang menarik perhatian saya. Ya. Dalam semaraknya Sintia dari 4 negara ini yang berbeda-beda, tapi ada satu yang sama. Apa itu, saudaraku sekalian? Yaitu ditampilkannya atau dimunculkannya satu huruf Mandarin. Di sini ada guru Mandarin, pasti tahu huruf apa ini. Ya, saudaraku sekalian, ini di Bangkok. Ini di Bangkok, ya. Nah, ketika saya melihat huruf ini, saya perhatikan kenapa huruf ini ada di Vietnam, ada di Malaysia, ada di Singapura. Maka saya penasaran, saya tanya sama orang yang ahli bahasa Mandarin. Saya cuman bisa sedikit-sedikit, ya. Saya tanya, ini huruf apa? Dia bilang Fu, ya. Kemudian saudaraku sekalian, dalam hati saya, dalam pikiran saya, kenapa huruf Fu ini menjadi simbol Sintia atau tahun baru Imlek di 4 negara ini? Ya, pasti ada sesuatu. Kok ke-4 negara ini menampilkan simbol dari huruf Fu ini dalam acara tahun baru Imlek? Nah, sore hari ini kita akan lihat, saudaraku sekalian, ya, apa maksud dari simbol huruf Fu ini. Huruf Fu ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama, ini huruf Si, ya. Tetapi saudaraku sekalian, perlu saya sampaikan, ternyata huruf-huruf Mandarin ini, ketika leluhur bangsa Tionghoa membuat huruf, dia menciptakan huruf itu dari gambar. Ya. Maka dari gambar itulah muncul simbol. Jadi huruf itu, saudaraku sekalian, mengandung simbol, mengandung makna. Sama seperti huruf Ibrani. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab kita, itu bahasa Ibrani itu dibuat oleh leluhur bangsa Yahudi itu dari huruf gambar-gambar. Dari gambar akhirnya jadi huruf, saudaraku sekalian. Sama orang Tionghoa atau leluhur orang Tionghoa itu
mereka menciptakan huruf itu dari gambar. Jadi saudaraku sekalian, dari huruf ini ada simbol. Simbol apa itu? Simbol Tuhan. Kenapa dikatakan simbol Tuhan? Coba saudara perhatikan, kalau garis lurus atas itu ditarik ke bawah, maka gambar yang muncul adalah gambar salib. Ya. Kalau saudara tarik dari atas garis lurus ke bawah, maka kelihatan gambar ini adalah gambar salib. Itu sebabnya huruf ini melambangkan atau menyimbolkan menjadi simbol dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua kita lihat huruf Fu tadi terdiri huruf ini, kemudian nomor 2 itu garis. Itu bahasa Mandarinnya I atau 1. Ya. Jadi ini simbol dari angka 1. Yang ketiga kita lihat dari huruf Fu tadi ada kotak segi 4. Ini dibaca Ko atau mulut. Ya. Nah, Ko atau mulut ini simbol dari manusia. Makanya kita suka dengar ada orang bicara demikian, tutup mulutmu, jangan banyak mulut. Berarti itu menunjukkan manusia. Ya, jadi huruf Ko di sini simbol dari manusia. Sekarang kita lihat huruf yang keempat dari huruf Fu yang pertama kita lihat tadi. Nah, di sini kita lihat ada kotak persegi. Di tengah-tengahnya ada garis yang membagi 4 bagian. Ini Tien, artinya sawah atau taman. Ya, jadi ini simbol dari taman. Sehingga saudaraku sekalian, kalau kita rangkai mulai dari huruf pertama yaitu Tuhan, huruf kedua 1, huruf ketiga mulut atau manusia, Ko atau manusia, huruf keempat taman. Artinya dari simbol huruf Fu ini Tuhan bersama satu manusia di taman. Sekarang saudaraku sekalian, saya baru ingat ternyata simbol ini ada di dalam Alkitab. Ya, itulah hebatnya Alkitab kita, saudaraku sekalian. Ya, dia bisa membungkak rahasia, dia bisa menyingkapkan rahasia apa saja yang ada di dunia ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat simbol apa, saudaraku sekalian, ya, dari huruf Fu ini. Nah, saudara tahu orang Tionghoa itu kan otaknya bisnis. Ya, orang Tionghoa itu yang dia pikirkan bagaimana untung, bagaimana cuan. Nah, huruf ini ternyata artinya berkat atau keberuntungan atau hoki. Makanya huruf ini ditampilkan di acara Xinjia di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Bangkok. Ini huruf muncul, saudaraku sekalian. Ternyata mereka yang tinggal di Singapura, yang tinggal di Malaysia, yang tinggal di Vietnam, yang tinggal di Bangkok, ketika menyambut tahun baru Imlek atau Xinjia, mereka mendambakan tahun baru Imlek 2023 ini itu menjadi tahun keberuntungan. Makanya huruf ini ditampilkan, saudaraku sekalian. Saudara, sekarang kita melihat dari sudut firman Allah. Saya kalau melihat sesuatu, saya selalu berpikir, kenapa ini? Kenapa Tuhan izinkan ada huruf seperti ini yang ditampilkan di Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Bangkok. Nah, tadi saya katakan saudaraku sekalian,
arti dari Fu ini adalah Tuhan bersama satu orang di taman. Yang menariknya tamannya ini dibagi 4. Saudara lihat kotaknya itu dibagi 4. Kira-kira taman apa yang dibagi 4? Mari kita buka kitab Kejadian. Kejadian patsalnya yang kedua. Haleluya. Kejadian patsalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Haleluya. Terjawab rahasia dari huruf Fu tadi. Huruf Fu tadi kan berarti Tuhan bersama dengan satu orang di taman. Taman mana itu? Alkitab katakan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya Adam, ditempatkan di Taman Eden. Haleluya. Nah, taman dari huruf Tien yang paling bawah itu, di situ dibagi 4. Taman apa, saudaraku sekalian, yang dibagi 4? Kita lihat jawabannya. Ayat selanjutnya yaitu ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 2. Ada suatu sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Sungai Pison. Yang kedua namanya, saudaraku sekalian, Sungai Gihon, ayatnya yang ke-13. Yang ketiga namanya Sungai Tigris, ayatnya yang ke-14. Yang keempat namanya Sungai Efrat. Waduh, luar biasa saudaraku sekalian. Ketika saya baca ayat ini, Alkitab kita dahsyat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh firman Allah. Saudara perhatikan, Taman Eden itu dialiri oleh 4 buah sungai. Ya, dan ayat ini katakan jelas saudaraku sekalian bahwa yang pertama itu adalah Sungai Pison. Yang kedua Sungai Gihon. Yang ketiga Sungai Tigris. Yang keempat Sungai Efrat. Nah, kalau kota Depok ini dibagi oleh satu sungai namanya Ciliwung. Kan gak jauh dari itu, jembatan Panus itu kan sungainya Ciliwung. Sungai Ciliwung itu membelah kota Depok. Ya, mengalir di tengah-tengah kota Depok. Tapi Taman Eden dialiri oleh 4 sungai. Itu sebabnya kita lihat huruf dari Mandarin tadi yang dibaca Tien itu yang artinya taman, itu saudaraku sekalian dibagi 4. Kenapa? Karena di Taman Eden itu mengalir 4 sungai. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengerti firman Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi Dia sudah menciptakan sejak awal, saudaraku sekalian. Maka apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita hadapi di dunia ini, semua sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku sekalian, kita simpulkan kenapa orang Tionghoa memakai simbol huruf Fu yang terdiri dari Tuhan, satu orang, dan taman.
Kenapa mereka tidak memakai simbol uang? Itu pertanyaan. Ya, kenapa kok dalam momen Sintia ini, ya, orang-orang Tionghoa tidak memakai simbol uang? Harusnya kan pakainya simbol uang. Tapi kok kenapa mereka memakai simbol huruf Fu ini? Saudaraku, Alkitab itu dahsyat. Ya, khususnya huruf yang keempat yang paling bawah, yang Tien itu, saudaraku sekalian, yang artinya taman. Saudara, taman ini yang pertama adalah tempat tinggal. Maka kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia. Jadi taman di sini yang pertama simbol dari tempat tinggal. Kemudian taman juga adalah simbol tempat berusaha. Coba kita baca ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, taman Eden itu yang pertama tempat tinggal manusia, yang kedua tempat usaha atau tempat bekerja, saudaraku sekalian. Ya. Maka kalau kita rangkum menjadi satu, kata Fu ini, saudaraku sekalian, itu yang menjadi simbol Sintia bagi orang-orang Tionghoa. Sebab arti dari Fu itu adalah keberuntungan, keberkatan, hoki. Kalau kita mau menikmati berkat di tahun 2023 ini, kalau kita mau menikmati keberuntungan di tahun 2023 ini, kalau kita mau menikmati hoki di tahun 2023 ini, cuman satu caranya. Apa? Tuhan tinggal bersama dengan kita. Haleluya. Itulah judul khotbah sore hari ini. Tinggallah di dalam Yesus. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus yang akan menikmati keberuntungan. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus ini yang akan mendapat hoki, saudaraku sekalian. Sebab Yesus berkata apa? Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Yesus berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh leluhur orang Tionghoa, ayat ini dijadikan simbol dengan tulisan huruf Fu. Ya, yang artinya Tuhan bersama satu orang di Taman Eden. Makanya Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Siapa ranting-ranting itu? Saudara dan saya. Nah, kalau kita mau menikmati keberuntungan, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Maksudnya kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Lantas ayat ini berkata apa? Ia berbuah banyak. Dia berhasil. Dia beruntung. Dia mendapat hoki. Haleluya. Ya.
Makanya saudara harus memahami firman Allah itu dengan baik. Bukan cuma sekedar kita dengar firman Tuhan, tapi setiap ayat firman Tuhan yang kita dengar itu kita renungkan. Apa pesan dari Allah lewat firman Allah. Makanya kalau saya pergi kemana saja, saudaraku sekalian, saya selalu mengkaitkan dengan firman Allah. Sebab segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi itu kehendak Allah, itu rencana Allah. Persoalannya ada yang bisa menangkap rencana Allah ini, tapi ada yang nggak bisa menangkap. Ya, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Setiap sincia kita lihat huruf fu, kita pikir itu hal yang biasa. Padahal di dalam huruf fu itu tadi ada pesan Allah. Pesannya apa? Tuhan bersama manusia di Taman Eden. Dan apa yang terjadi saudaraku sekalian, ketika kita bersama dengan Tuhan, Yesus berkata apa? Kamu akan berbuah banyak. Haleluya. Kamu akan berhasil. Makanya ada orang Kristen, dia berkata, aku sudah 30 tahun jadi orang Kristen, tapi kok hidupku begini-begini saja, usahaku begini-begini saja. Ya, mana janji Tuhan? Katanya menjadi anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan, tapi kok saya begini-begini saja dari tahun ke tahun, terus begini saja. Kita lupa bahwa Yesus berkata apa? Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau hidup dalam keberuntungan, kalau kita mau menikmati hoki, Yesus berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau saudara ingin hidup dalam keberuntungan, hidup dalam, saudaraku sekalian, berkat yang limpah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sebagaimana simbol dari huruf fu tadi, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sudahkah saudara tinggal di dalam Tuhan? Itu yang harus kita jawab. Ya, saudara tiap minggu ke gereja bukan berarti saudara sudah tinggal di dalam Tuhan. Tidak. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu bagaimana? Hidupnya berdasarkan firman Allah. Haleluya. Jadi apa yang firman Allah perintahkan, kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Yesus itu, saudaraku sekalian, tidak pernah lepas dari firman Allah. Ya, firman Allah berkata, jangan kamu tinggalkan ibadah yang biasa kamu lakukan. Kita nggak boleh tinggalkan ibadah, saudaraku sekalian. Sebab ibadah itu hukumnya wajib. Tapi faktanya, tahun 2022 kemarin berapa banyak kita absen? Berapa banyak saudaraku sekalian kita tidak menghadiri ibadah? Itu berarti kita tidak tinggal di dalam Yesus. Iya? Coba saudara klaim ayat ini. Dalam tahun 2023 ini saudara lakukan. Tidak pernah meninggalkan ibadah, saudara akan lihat perubahan. Haleluya. Ya. Sebab Yesus yang berkata loh. Saya hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berhasil, ia beruntung, ia mendapat hoki seperti huruf fu di dalam setiap acara sincia. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh.
Mari kita mau tinggal di dalam Yesus. Jangan puas hanya sekedar menjadi orang Kristen. Saya sudah jadi orang Kristen. Puas? Tidak. Menjadi orang Kristen itu bukan jaminan. Jaminannya adalah ketika kita tinggal di dalam Yesus. Maka Daud berkata di dalam Mazmur Fatsal 27. Mari kita buka kitab Mazmur Fatsalnya yang ke-27, ayatnya yang keempat. Daud berkata demikian, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, siapakah Daud? Daud itu seorang raja. Kebanggaan raja adalah istananya. Ya, biasanya raja paling bangga dengan istananya yang mewah. Karena biasanya istana raja itu terbuat dari emas. Tapi kenapa Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang Daud inginkan? Diam di rumah Tuhan, tinggal di Taman Eden. Kalau kita kaitkan dengan Kejadian pasal 2 tadi. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena Daud berkata, ketika dia ada di rumah Tuhan, dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Haleluya. Saudaraku sekalian, orang yang mengerti firman Tuhan, dia tidak mau tinggalkan ibadah. Sebab dia tahu ketika dia ada di rumah Tuhan, dia akan menikmati bait Allah. Dia akan menikmati berkat Tuhan. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Saudara bisa usaha apa saja, tapi kalau Tuhan tidak berkati, saudara tidak akan menikmati berkat. Tapi sebaliknya, kalau saudara tinggal bersama dengan Yesus, seperti huruf Fu yang tadi saya katakan, Tuhan bersama satu orang di Taman Eden, artinya kita bersama Yesus, Yesus bersama kita, pasti hidup kita beruntung. Pasti kita akan menikmati hoki, saudaraku sekalian, di tahun 2023 ini. Haleluya. Saudaraku, mari tahun 2023 ini kita katakan, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan tinggalkan ibadah. Saya mau bersama dengan Yesus. Saya mau tinggal bersama dengan Yesus. Maka saudara akan melihat kita akan berbuah banyak. Kita akan berhasil. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang persoalannya, berkat itu apa sih? Selalu manusia kalau bicara berkat, hubungannya materi, hubungannya duit, ya, atau uang. Selalu kalau bicara berkat, pasti mereka berpikir, menjadi orang Kristen itu nanti kita akan kaya raya, akan diberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah, tapi bukan tujuan utama. Berkat yang paling utama itu sehat. Saya berterima kasih kepada Yesus. Tuhan berikan saya tubuh yang sehat, sehingga saya bisa berkeliling di 4 negara ini. Ya, kalau Tuhan tidak berikan saya tubuh yang sehat, nggak mungkin saya bisa pergi Singapura, nggak mungkin saya bisa pergi ke Malaysia, nggak mungkin saya bisa pergi ke Vietnam, nggak mungkin saya bisa pergi ke Bangkok. Tapi karena Tuhan kasih kesehatan tubuh, sehingga saya bisa berkunjung ke 4 negara ini. Jadi, saudaraku sekalian, berkat yang paling utama itu sehat. Haleluya. Ya, coba kita baca di dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes itu di belakang, dekat kitab Wahyu. Ya, 3 Yohanes
ayatnya yang kedua. Sebab cuma satu pasal, saudaraku sekalian. Kita buka dalam kitab 3 Yohanes. 1 Yohanes, 2 Yohanes, kemudian 3 Yohanes. Ayatnya yang kedua. Ya. Surat Yohanes 3 ayat kedua. Apa doa Rasul Yohanes? Dia berdoa demikian. Saudaraku yang kekasih. Siapa saudara Yohanes yang kekasih? Saudara dan saya. Ya. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Yohanes berdoa begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara perhatikan doa Yohanes. Dia tidak berdoa, oh berkati Bapak Argo dengan limpah, berkati. Tidak bicara tentang materi. Ya, sebab doanya di sini berkata apa? Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja dan sehat-sehat. Haleluya. Jadi berkat yang utama itu adalah sehat. Ya, maka saudaraku sekalian, saya katakan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan berikan saya kesehatan sehingga saya bisa berlibur ke Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Saudara tahu selama kami berada di 4 negara ini, saudaraku sekalian, kami lebih banyak berjalan kaki. Apalagi di Vietnam. Sebab mau naik kendaraan umum di Vietnam itu kita susah komunikasi. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Vietnam. Jadi bagaimana kita mau naik kendaraan taksi, nggak tahu berapa harganya. Akhirnya kita jalan kaki, saudaraku sekalian. Jadi waktu tanggal 16 saya berangkat sama Yeli, sama suaminya, sama anaknya Erat dan Esel. Kemudian tanggal 18 mereka pulang ke Indonesia. Tinggallah Erat sama saya. Saya bilang, Rat, kita lanjutkan perjalanan kita ke Malaysia. Oke, Opa. Berangkatlah kami naik bus dari Singapura jam 12 malam, jam 5 pagi sampai di Malaysia. Ya. Nah, setelah tiba di hotel, istirahat sebentar, mandi, kita mulai kelilingi kota Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur enak, saudaraku sekalian, ada kereta, ya. Jadi kemana-mana saja kita bisa naik, saudaraku sekalian. Dan komunikasi di situ selain bahasa Melayu adalah bahasa Inggris. Jadi kita mudah untuk membaca peta dan bisa mencari tujuan kemana kita hendak pergi. Nggak ada masalah, ya. Nah, begitu juga di Singapura, nggak ada problem, saudaraku sekalian. Tapi yang jadi problem ketika kita sampai di Vietnam. Waduh, gimana ini? Mau kemana kita? Mau baca petanya semua pakai bahasa Vietnam, saudaraku sekalian. Tulisannya kayak cacing itu. Jadi udahlah, kita jalan kaki aja. Kebetulan hotel kami itu di tengah-tengah kota Saigon, Ho Chi Minh. Ya, jadi kami mulai jalan kaki. Saudara bayangkan, satu hari mungkin kami berjalan kaki sekitar 30-40 kilometer. Ngelilingin kota Saigon itu. Kalau Tuhan tidak beri kesehatan, nggak mungkin, saudaraku sekalian, bisa berjalan mengelilingi kota Saigon. Ya, makanya saya katakan berkat yang paling besar itu sehat. Haleluya. Apalagi ketika tiba di Bangkok. Kami harus melihat Grand Palace, itu adalah istana raja dari Thailand. Saudara tahu, itu istananya luas sekali. Ya,
Kami masuk ke dalam istana itu beli tiket jam 9 pagi. Kami keliling jalan-jalan, keluar dari Grand Palace itu jam 1 siang. Saudara bayangkan berapa jam itu. Ya, hampir 4 jam jalan terus, keliling terus. Tapi hebatnya Tuhan beri kesehatan. Haleluya. Ya, jadi berkat yang paling utama itu sehat, saudaraku sekalian. Duit itu nomor 2. Sebab kalau saudara punya duit tapi nggak sehat, untuk apa? Sebaliknya kalau saudara sehat, saudara nggak punya duit, saudara bisa melakukan sesuatu. Ya, makanya berkat yang paling besar itu adalah sehat. Saudara tahu di Bangkok itu, ya, itu candinya antik sekali. Ya, ada satu candi yang terkenal, Wat Arun itu yang dipromosikan di YouTube. Ketika saya sampai di depan candi ini, saya kagum. Ya, Tuhan luar biasa. Dia kasih hikmat, Dia kasih kemampuan kepada manusia untuk membangun candi seindah itu, seantik itu. Kalau bukan dari Tuhan, gak mungkin mereka bisa bangun. Dan saudara tahu itu dibangun beberapa ratus tahun yang lalu. Bagaimana cara mereka membangun? Waktu itu kan belum ada alat-alat berat, alat-alat besar seperti sekarang. Sedangkan bangunan candi itu terdiri dari batu yang besar-besar dan batu yang antik-antik, saudaraku sekalian. Maka ketika saya melihat itu, saya bersyukur, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau beri hikmat sehingga manusia bisa mendirikan candi yang begitu megah dan unik. Yang menarik, saudaraku sekalian, itu kalau saudara bisa naik ke atas candi, apalagi sampai di puncaknya, menurut mereka, itu menurut mereka, tapi saya tidak percaya itu. Ya, saudara, mereka yang bisa naik sampai puncak itu mereka mendapat hoki. Tapi ternyata tidak ada satupun orang yang bisa naik sampai ke atas. Kenapa, saudaraku sekalian? Itu tangga untuk naik nggak ada pegangannya. Ya. Kemudian langkah untuk naik itu terlalu tinggi. Kalau ini kan pendek, saudara bisa melangkah naik. Itu tinggi. Jadi saudara memerlukan stamina yang kuat. Maka saya sebenarnya pengen naik, saudaraku sekalian. Tapi saya lihat kondisinya begitu, saya mengukur diri saya. Wah, nggak mungkin saya bisa naik. Andai kata saya naik pun saya nggak bisa turun, saudaraku sekalian. Maka saya suruh Rat kamu naik, Rat, coba tes. Waduh, dia naik sampai baru tangga tingkat pertama, dia bilang, aduh opa nggak kuat saya. Tangganya jaraknya jauh-jauh. Dan memang saudaraku sekalian dibutuhkan stamina. Ada satu orang bule, dia nekat mau naik ke atas itu. Bagaimana caranya? Dia berangkang kayak bayi. Merangkak, saudaraku sekalian. Dia pegang anak tangga itu, dia naik. Dalam hati saya, Tuhan tolong itu orang. Dia bisa naik, nanti gak bisa turun, saudaraku sekalian. Masa turunnya memberangkang? Kan gak mungkin. Tapi semua orang penasaran, ingin naik sampai atas. Padahal saudaraku sekalian, gak mudah untuk naik ke atas candi itu. Dibutuhkan stamina dan kesehatan. Ada satu turis dari Taiwan sampai nangis dia, saudaraku sekalian. Ya, pas dia berdiri dekat saya, dia nangis. Mamanya bilang, kenapa kamu nangis? Saya mau naik ke atas itu, nggak ada yang nganter. Ya siapa yang mau nganter, saudaraku sekalian? Ya, kakaknya nggak berani nganter, tapi dia maksa ingin naik ke atas sampai nangis. Mamanya bilang, sudah nggak usah nangis kamu. Ya, memang kamu nggak mampu naik ke atas itu. Nah, di sini saya lihat bahwa berkat yang paling utama itu adalah kesehatan. Haleluya. Maka saudara perhatikan, waktu Yesus mulai pelayanan, Yesus melayani dengan apa? Menyembuhkan orang sakit. Mari kita baca Markus
Injil Markus. Haleluya. Markus patsalnya yang kedua. Injil Markus patsalnya yang kedua. Kita lihat pelayanan dari Yesus diawali dengan kesembuhan. Maka saya katakan berkat yang paling utama itu adalah sehat. Haleluya. Markus pasal 2 ayat pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Lalu saudara baca berikut ayat ini, waktu Yesus sedang memberitakan Injil, ada orang menggotong. 4 orang gotong orang lumpuh karena dia nggak bisa jalan. Ya, nah saudaraku sekalian, ketika orang lumpuh itu sampai di depan Yesus, Yesus sembuhkan. Jadi pelayanan Yesus itu diawali dengan kesembuhan. Haleluya. Dan waktu Yesus pergi ke rumahnya Petrus, ternyata di rumah Petrus, mak mertua Petrus sedang sakit demam. Yesus datang, dia jamah, dia sembuhkan. Haleluya. Dan banyak lagi. Ada orang yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang stroke mati sebelah tangan, Alkitab katakan, berarti stroke. Tuhan sembuhkan. Jadi saudaraku sekalian, berkat yang paling utama itu adalah kesembuhan. Sebab itu di mana saja Yesus ada, orang banyak berkerumun untuk mendekatkan diri kepada Yesus supaya mereka mengalami kesembuhan. Markus pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Yang pertama orang dari Galilea dan juga dari Yudea. Ini saudaraku sekalian jauh tempatnya, ya. Sebab ini beda provinsi. Kemudian ada yang dari Yerusalem, ada yang dari Klomea, ada yang dari seberang Yordan, ada yang dari Tirus. Nah, Tirus ini lebih jauh lagi. Ini daerah orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan dari Sidon datang kepadanya, kepada Yesus, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Saudara perhatikan, di mana saja Yesus berada, selalu orang banyak berbondong-bondong datang dari berbagai macam daerah. Untuk apa? Untuk menerima kesembuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang paling besar dalam hidup kita adalah sehat. Tadi pagi Ibu Yanti sementara menghitung uang karena dia bendahara, dia bilang, Pak Gembala tolong doakan adiknya Hartono yang sekarang sudah dalam kondisi kritis, diinfus nggak bisa masuk lagi, saudaraku sekalian. Ya, dan saudara tahu dana yang sudah dihabiskan 350 juta. Aduh, kalau sakit itu memang saudaraku sekalian, ya, menghabiskan dana. Saudara bayangkan, sudah 350 juta belum sembuh. Makanya berkat yang paling besar dalam hidup kita ini adalah sehat. Haleluya. Maka saudara, kalau saudara dalam kondisi sehat, oh puji Tuhan. Ya, karena apa saudaraku sekalian?
kalau kita sakit, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa usaha. Sudah itu duitnya habis lagi saudara sekalian untuk berobat. Saudara bayangkan 350 juta belum sembuh. Ya. Makanya berkat yang paling utama yang Tuhan berikan itu adalah kesehatan. Kalau saudara sehat, aduh puji Tuhan. Maka saya katakan terima kasih Tuhan, Tuhan beri saya kesehatan. Saya bisa jalan berkeliling, saudara. Jalan kaki sama erat, ya. Di trik, maka saudara lihat saya agak hitam kan? Kenapa? Panas trik, ya. Tapi karena bersama Tuhan ada sukacita, jalan terus pokoknya. Kemana saja saudaraku sekalian, kami bawa peta untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Khususnya di Vietnam itu banyak sekali tempat bersejarah. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita bisa sehat. Nah, kembali kepada topik kita bersama dengan Yesus atau tinggallah di dalam Yesus, maka kita akan mendapat berkat seperti simbol huruf Fu yang kita baca di dalam Alkitab. Kenapa? Saya bertanya, kenapa orang Tionghoa tidak memakai simbol uang, tetapi dia memakai simbol huruf Fu? Ya, karena di dalam huruf Fu itu ada pesan-pesan Allah, ada simbol-simbol yang manusia harus tahu. Ternyata saudaraku sekalian, bersama dengan Tuhan maka kita akan menikmati keberuntungan. Saya yakin dan percaya sore hari ini kalau saudara mulai fokus untuk tinggal di dalam Yesus, untuk bersama dengan Yesus, maka saudara akan nikmati keberuntungan di tahun 2023 ini. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengabaikan Yesus, Yesus berkata apa? Mari kita baca kembali Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15, sekarang ayatnya yang ke-7. Kalau tadi ayatnya yang ke-5, sekarang kita baca ayatnya yang ke-7. Apa kata Yesus? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja. Haleluya. Kalau saudara mau tinggal di dalam Yesus, maka firman Tuhan katakan mintalah apa saja. Ada yang berkata, Om saya sudah minta kepada Yesus tapi kok saya nggak dikasih. Kenapa? Kan kata firman Tuhan, mintalah maka kamu akan menerima. Saya sudah minta Om, tapi saya nggak dikasih. Persoalannya, sudahkah saudara tinggal di dalam Yesus? Itu yang perlu kita jawab. Haleluya. Ya, kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, pasti saudara akan menerima. Sebab itu mari tahun 2023 ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tinggal bersama dengan Engkau. Haleluya. Saya mau hidup bersama dengan firman-Mu. Maka saudara akan melihat perubahan. Tahun baru itu adalah tahun perubahan. Ya, di mana tahun 2022 sudah kita lalui, kita sekarang berada di tahun 2023. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan sore hari ini membuka mata rohani kita. Kiranya firman Tuhan sore hari ini membawa kita untuk kita tinggal bersama dengan Yesus. Kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Tolong yang pegang. Ya, oke. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Engkau ada bersamaku. Yesus ada bersama dengan kita, maka kita akan menikmati berkat Tuhan, keberuntungan, hoki. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Naikin satu nada. Haleluya. Engkau ada
PDP Heskia berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas Amin. setiap firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Amin. Engkau Tuhan. Amin. Ajar kami nyaman bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih atas setiap firman yang telah Engkau Haleluya. sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap langkah Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami melalui Amin. hamba-Mu Tuhan. Amin. Setiap berkat yang disampaikan Tuhan, Amin. kiranya Tuhan dapat tumbuh di dalam hati kami Amin. semua Tuhan, mendewasakan iman kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, Haleluya. kiranya Tuhan Engkau menyertai kami di setiap Amin. langkah kami. Amin. Tinggallah di tengah-tengah kami dan di dalam Amin, hidup Tuhan kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. kami akan memberikan Tuhan yang Oh, terbaik Tuhan berkati dari kami umat-Mu. kepada kamu, padamu sebagaimana Tuhan. janji firman-Mu. Kiranya Tuhan, Amin. tangan kemurahan-Mu Amin Tuhan, Tuhan. memberkati setiap kami Terima Tuhan. kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bersama Yesus lakukan perkara besar, persembahan dijalankan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus yang ajaib, Juru selamat umat manusia. Dia membenarkan raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia raja segala raja, Dia raja segala raja, Dia raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja minggu depan adalah awal bulan Februari. Cepat ya, gak kerasa saudaraku sekalian. Sebabnya minggu depan ada perjamuan kudus. Setiap minggu pertama di bulan baru kita mengadakan perjamuan kudus supaya kita tetap tinggal bersama dengan Yesus. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, 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 amin. Oh Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, Tuhan, kami mencintai Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah respon kami kepada firman Allah. Ketika firman-Mu berkata, bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Hanya di dalam Yesus kami boleh berhasil dan beruntung. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami. Sebab itu kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, akan menguatkan iman kami, menambah iman kami, sementara kami menanti kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkata, bersama dengan Yesus kami akan menikmati keberuntungan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu Engkau taruh dalam hati kami, supaya kami berjalan seturut dengan firman-Mu, sehingga apa yang firman Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami, kami akan nikmati. Terima kasih Yesus. Seberapa umat-Mu yang sudah hadir sore hari ini, Tuhan memberkati. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, sebab Tuhan lebih dahulu telah berbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir sore hari ini,
kiranya Tuhan menolong, dan Tuhan kami doakan kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, supaya apa yang mereka doakan dan mereka akan melihat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dengan kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini. Engkau menyertai umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Tibakan kembali di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama saudara seiman. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa